Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Ivana Fatiha dengan NPM 22411123 dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai aspek hukum. Pengertian. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum memulai usaha baru. Aspek hukum merujuk pada semua peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh suatu bisnis, meliputi legalitas perusahaan, bentuk badan hukum, rencana anggaran dasar perusahaan, departemen atau lembaga instansi terkait pihak perusahaan, dan peraturan pajak. Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayahnya. Dokumen yang diperlukan. Pertama, izin usaha. Akta pendiri dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat yang dikeluarkan pada setempat, suatu rekomendasi kadin setempat, surat izin usaha perdagangan setempat. Kedua, izin lokasi, sertifikat, PBB terakhir, rekomendasi RT atau RW, kecamatan, KTP pendiri. Selanjutnya, perizinan usaha. Dalam studi kelayakan bisnis, perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau izin perusahaan. Pertama, bukti diri. Kartu identitas pemilik usaha, KTP pemilik. Kedua, bentuk badan usaha, PT, CV, UD, firma, yayasan atau lainnya. Ketiga, nomor induk berusaha, NIB, yang terintegrasi di online single berdasarkan Perpres RI nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Keempat, nomor pokok wajib pajak NPWP. Kelima, izin perusahaan. Selanjutnya, kelengkapan dokumen. 1. Status hukum tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Jenis hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang, nama dan alamat pemilik sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, rencana tata kota, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, tanah yang tidak dapat diperjualbelikan, tanah adat, tanah wakaf, tanah sengketa, tanah transmigrasi, tanah badan pemerintah. Kedua, kendaraan bermotor, surat-surat terkait, BPKB, harga beli, kondisi kendaraan, izin trayek jika usaha transportasi. Selanjutnya, adapun jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship. Perusahaan yang dimiliki seorang pemilik dengan segala tanggung jawab, tidak memerlukan persyaratan khusus, dan bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana. Kelebihannya,
Semua laba hanya untuk pengusaha, organisasi sederhana, pajak rendah. Kekurangannya, bertanggung jawab atas semua kerugian, dana terbatas, dan tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, perusahaan kemitraan atau partnership, firma atau CV. Firma, bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab berada pada tangan pemilik, sekaligus bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul. Menjalankan perusahaan atas nama perusahaan pendiri melalui akta resmi. Selanjutnya CV atau perusahaan komanditas. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal persekutuan atas dasar kepercayaan. Terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai pemodal dan dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko. Akta pendirinya dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri, jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari para pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan dan utang. Kelemahan perusahaan partnership, berbagi pengendalian, tanggung jawab tidak terbatas, berbagi laba. Jika perusahaan dianggap bangkrut, maka harta kekayaan pribadi akta tersisa. Jika harta kekayaan tersebut disetorkan di jumlah penanaman modal yang tertulis di akta. 3. Korporasi atau corporation. Yang pertama, perseroan terbatas. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbuka, suatu badan hukum di mana jumlah pemegang saham memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sekian penjelasan saya mengenai aspek hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.